parhorason ma dihita saluh na ruas ni hurian itu hatta nahia holongan di bagasan gor ni Tuhan Yesus Kristus marsadani rohado hita sadarion laho memuji pasangat Tuhan ni di minggu paunopon dung Trinitatis minggu hasitolu sadauni debata ama anakna Yesus Kristus doho todi perbadia. Puji kami mau ale Tuhan Jehovah, naong papatarhon hasitongan mi di portibion, laos mahite hasitongan mi neng mengulu kami di bagasan sapajojong hasitongan mi. Asalam patar harajonu di tongah-tongah ni portibion. Sian Jehovah do hasitongan ni, di bahen mengulu mahita, di bagasan hasitongan na sian debata, tapuji ma debatata, taulupon ma Tuhani jala tahati dakon ma dengan basanai marede hita sian bukede nomor 27 ayat sada doho tolu. Hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi perbadia na temo palangit dohot tanaon amen nunga tibuhian di ida rohaku Jehovah ninna ibana do aholongon sa leleng-leleng na hubahen makaulongi ho di baheni hutaiti ho marite hite dengan bahasa haleluya. Martangi yang mahita ale Tuhan debata amanamin na di banua gijang upangido hami tuho say lehon matuhami to di hasitongan dohot dame asa takka suboto hami nasa lomo ni roham jala urupi mahami mangulahoni sian nasa gogonami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Marede hita siya bukede nomor 470 ayat sada. Tangiun mapatik ni debata di minggu sedarion. Imanata surat di Efesus 5
ayat walube saat ori ayat sia. Merperange mahamu, songon akka anakna hati uron, ay nasa basa-basahon dohot hati goran, dohot hasitongan, ido perbueni natiuri, atong rak mangidugugu mahita mangulahon na bartu hatani debata. Ali Tuhan libata, saya Pargugui pargugui mahami, mangulahon na hubat patikmi. Amin. Maredehita sian bukede nomor 623 ayat sara dohot 2. Tatopoti marusat tanagodang hintu adopan ni debata. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang pargogo na suhatu dosan perdengkan bahasa doho jala rodi sa leleng-leleng na do asi ni roham say matpamuati maroham di hacaton nami jala say unang be ingot akka dosa nami ay jok-jok do hami merdosa maradopon ho jala jok-jok do usung guli hami rimasmu marhite sian pangalosyon nami di hatam ale Tuhan Jehovah saya unang pengotingot pangalosyon nami unang alang asini roham saya urupi mahami ale Tuhan debata hatuan nami palua hami jala sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga ni debatata ringo tu hasisaan ni dosatta. Songon sitong na mangulu ahu ninna Tuhan Jehovah. Tung nasolomodo rohaku midah hamatean ni perjahat. Nalomodo rohaku midah hamula ni perjahati. Tumarikon dalanna. Asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debatana ni Gijang. Amin. Mari dihita sian buku nomor 100 ayat sada. Amin.
Hatani debata turpuk epistel di minggu paunopon dung Trinitatis sadarion. Tersurat di Markus onom ayat sada saat rodi ayat onom. Jadi hehe maibana siani laho tu sadarion tersurat di jadi hehe maibana siani laho tu huta hagudanganna jala di huton akasisianna maibana. Jadi jumpa hari Sabat di Pukama mengajari di perguruan. Jadi longang marohani na torop na ubesa. Akanin nama sian dia doi di boto ibana. Jala hapistanan dia doi na nileho ibana. Ayu ulang gogo olo hape pinatupan ni tanganna. Da ibana tukangi tubuh ni si Mariai ahan si Jakobus, Joseph, Judas, doho Simon dang dilabungta aka ibotona jadi tergasik mana sida mida ibana. Alani na Yesus mamandok nasida. Tungna somang sangap do panulirang yang go diluat hagolanana. Di aka doana sabutuha dohot di bagasna. Jadi dang terpatupa di si ulaun haugoon dukon ni nania pehonna tanganna tu otik halak nahasitan laho pamalum nasida. Gabelongang marohana ala soporsena nasida. Laos diliati maakahuta dinasalhuti mangajari. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala na piopsa. Amen. Merdehita siambukede nomor 672 ayat sada dohot 2. Tidakon maha porsiaw tay songon na hinatidakon ni dongata sa porsiaw ni sandok portibion rak mahita mandok. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuan ni si Maria na gabe-gabean si Anton di perbadia andorang saubuan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus na matarpajan lo ibana di hau pinarsilang na tua tumanatoru dung tanom na mula mangolo diari patuluhon na manai tu surgo lau hudu tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pa mamulak sugot tanoon manguhumi halak na manguru dohot na mate au porsea diton di porbadia jaladong sada huria na badia huria to panihalak Kristen akka na badia dohot dihasani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sugot dagni halak naong mate
doh dihanguluan na surasuda. Amin. Salam. Titing HKBP Serang, Resort Serang, Minggu 10 sada Juli 2020 sada. Naso hujahahami sian joloon, tajahama di rohat tabi. Titing na parjolo, goar ni Minggu paunopon dung Trinitatis, manang hasitolu sadaan ni debata. Do topik, manotong pajongjong hasitongan. Titing napaduahon, ibadah permingguan keluarga di Jabu. Domu tu situasi pandemi naso marhauzu ngadope saha tu partikian nuaing. Akaruas naso tarbain romar minggu tu gereja. Asa tapatu pama permingguan di bagas tabe. Adong dua model peribadahan na pinaradeni huriata sipatu paun di bagas. Ima marhite ibadah live streaming dohot na paradehon fotokopi acara. Hitama na manodo acarai manang diama na apit pakiota. Peliata di bagas boima tapasaha tuhuria marhite situa sektor manang ditransfer tu rekening ni huria. Titing na paupaton PPKM darurat. Mangihuton surat permahanion sian pucuk pimpinan HKBP dohot sian distrik Banten, songoni sian HKBP Resort Serang, taringot pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat manang PPKM darurat. Songonon ma partordingna di huriata nasa resort. Poin naparjolo, setiap warga jemaat dan majelis supaya mengisolasi diri dari tempat keramaian hingga menunggu keputusan dari pemerintah. Poin kedua, pelaksanaan ibadah kebaktian minggu di rumah kita masing-masing secara acara disediakan secara online, aplikasi WhatsApp, demikian juga ibadah secara live streaming, dilayani oleh huria masing-masing, tempat pelayanan di gereja. Dihimbau supaya mengumpulkan persembahan keluarga yang dapat ditransfer atau diserahkan melalui majelis sektor masing-masing untuk diwartakan pada minggu berikutnya. Poin yang ketiga, pelayanan sermon majelis, learning calon sintua, PA atau PHD kategorial, dan sermon guru sekolah minggu dilaksanakan secara online melalui media aplikasi Zoom. Keempat, supaya setiap keluarga melaksanakan ibadah kebaktian keluarga di sektor atau pertanggungan sektor sesuai dengan jadwal di rumah kita masing-masing dengan memakai acara yang disediakan gereja melalui WhatsApp dan Zoom. Diharapkan mengumpulkan persembahan yang dapat ditransfer atau diserahkan ke majelis atau sintua masing-masing untuk diwartakan pada minggu berikutnya. Poin kelima, acara pencatatan nikah atau martupol dan pemberkatan nikah atau pamasumasuon perbagason sebaiknya diundur hingga waktu yang sudah kondusif. Dan apabila tetap dilaksanakan, jumlah yang hadir hanya 30 orang untuk kedua belah pihak. Keenam, khusus pelaksanaan naik sidi HKBP Serang yang dijadwalkan pada Minggu tanggal 11 Juli 2021 diundur menjadi pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 dan kegiatan gladi bersih pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2021. 7. Pelayanan kesekretariatan di setiap huria tetap buka pada jam kantor pukul 10.00 sampai dengan 15.00 WIB. 8. Seluruh pendeta dan penatua memberitahukan hal tersebut di atas kepada setiap jemaat di sektor masing-masing dengan mempergunakan segala media yang ada.
Warta yang ketujuh, pertangyangan sektor. Di hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 pukul 19.30 WIB marhite aplikasi Zoom di sektor Sia Cilaku, sektor 10 Trondol, sektor 10 Sada Sankiu, Perhobas, Parjamita, Pendeta TM Simorangkir, agenda Sintua R Hutagalung. Warta yang ke-10, Dewan Diakonia, poin yang kedua, seksi pendidikan. Pendaftaran ulang pelajar PAK tahun ajaran 2021 sampai dengan 2022. Pendidikan Agama Kristen HKBP Serang dipatupa kegiatan belajar mengajar dengan sistem online, sistem daring, alani asa mendaftar ulang ma aka yana kotai tu kantor sekretarit ni Huriata. Titing na pa 10 sadahon statistik atau haruason. Poin pertama, ruas natabba. Mamuka mingguon gabe ruas ni Huriama. Keluarga Franky Antonio Panggabean Inatai Derliana Kartika Sari Borumanik. Dohot dua halak yanakon Jonathan Alexander Panggabean dan Patricia Alexander Boru Panggabean. Nasida pindah sian HKBP Tebet Resort Tebet Distrik 8 DKI Jakarta. Nueng tinggal di kompleks Taman Widya Asri Blok PW Sada nomor 10 Ciracas, sektor Sada Serang. Di pasu-pasu tuhatama persauran dohot nasida gabe lasni roha di Huriaon. Poin napatuluhon titing naung marbagas. Nunga majalo pasu-pasu parbogason ima Wanton Manik anaknya Mata, Frisman Manik Tubuninata Marta Boru Simani Huruk Nahinan. Alamat sektor 2 Keramat Watu, ruas ni Huria HKBP Serang Resort Serang distrik 20 Sada Banten. Dohot Elindawati Boru Simarmata, Boru Niamata Majin Simarmata Nahinan, Tubuninata Loinim Boru Ambarita Nahinan. Alamat Medan, ruas ni Huria HKBP Tegal Rejo Resort Tegal Rejo distrik 10 Medan Aceh. Pamasu-masuan perbogason di Patupa di hari Jumat tanggal 2 Juli 2020 sada di gereja HKBP Simarmata Resort Simarmata distrik Pitu Samosir. Di pasu-pasu tuhatama keluarga Nabaru Maru majalo pasu-pasu parbogasoni. Poin na paupaton na modding. Na di hari Rabu tanggal 7 Juli 2020 sada nunga jumolo modding sahalak ama ima Sumardi Hutauruk tutup umur 62 tahun 2 bulan. Na hinabuluhon ni inata Marlince Boru Hutacoit Sian Huta sektor 10 Sada Sankiu. Acara penguburan di Patupa di hari Kamis tanggal 8 Juli 2020 sada di pemakaman Cikerai Cilegon. Tuhatama nama ngapuli sudi keluarga tininggal honni naung jumolo modingi. Titing pa 10 toluhon par guru malua manang pelajar sidi tahun ajaran 2020 sada. Domu tu pandemi jala marperdomuan tu PPKM darurat. Acara makatidakon hapor seaun manang menyaksikan iman gabe di Patupa hari Minggu tanggal 1 Agustus 2020 sada pukul 10.15 WIB di lantai 2. Diuduti acara ulon nabadia tu nama katidakon hapor seona dohot natorasna dung sipul permingguon. Domutusi pinabotohon tu sude ruas di Huria terlumobima tu ruas tu natoras dohot par guru malua. Poin A. Persiapan manang gladi bersih di hari Jumat tanggal 30 Juli 2020 sada masuk pukul 10.04 manang jam 2 harian di Garejaon. Poin B.
domutu ulauni nama dohoti ibadah permingguan di lantai 2 khusus tuaka nama katidakon haporseaon manang menyaksikan iman dohot natoras manang keluarga. Warta manang titing sapulopat. Parguru malua khusus nama godang manang dewasa. Dibuka huriata doho parguru malua khusus tu nama godang manang dewasa manang parkarejo. Alani asa tadaptarhon ma marhite aka amata siktua sektor tabe. 15. Pendaftaran parguru malua tahun ajaran 2021-2022. Nungah dibuka pendaftaran tuaka yanakon ni huriata nanaing marguru makatidakon haporseaon periode tahun ajaran 2021 rodi 2022. Pinangidoma tusude natoras asa manosoi aka yanakona nanaing marsiajar asa didaftarhon tuhuria marhite nama jalo surat pengantar sian situa sektor nabe jala pasahaton fotokopi surat tardidi dohot fotokopi akte kelahiran. 10. Pesta Gotilon dohot hari ulang tahun ke-65 HKBP Serang. Hobar tu program ni huriata laos marpardomuan haputusan sermon parhalado dohot rapat gabungan panitia sian sektor 2 Keramat Watu dohot sektor Sapulsada Sankiu patupotama pesta Gotilon dohot hari ulang tahun pa 65 hon ima di hari Minggu tanggal 10 sia September 2021. Rapta tanyakon ma jala masih tupahan mahita di pesta Lasni Roha napinatu pani huriata. Songon hataridaan ni parbueni Lasni Rohata boima tapasahat marhite. Naparjolo persembahan amplop tiki ibadah permingguan na sinagihon ni situa sektor. Napaduahon partisipasi ucapan syukur hari ulang tahun ke-65 melalui pemotongan kue minimal 50.000 per kepala keluarga. Napatuluhon hauloon ganup keluarga minimal 300.000 rupiah. Napopaton ibadah masuk pukul 10.15 WIB marhite na mematuhi protokol kesehatan. Namar perdomuan tulauni dengan ma dihatai di sektor di pasu-pasu tuhatama ngolu ni saluhut ruas ni huria gabe makorhon hasangapon digawar ni tuhata. Titing napa 20-hon parhepengon ni huria boima tajaha di titing nasahat tuhita ganup. Pelayan penuh waktu dan Majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Songonima titing pakobasion dohot parhepengon di bagasan mingguon, saya di pasu-pasu tuhat tamay bayan sangap di gowarna, jala makorhon uli dohot Lasni Roha di huriana. Amin. Meredeta sia bukede nomor 662 ayat sada. Damen ide batana sumurung sian saluhut naroha
Ima mangaramu tiak kate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom ma dihita saluhutna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang sekarang berada di rumah dan mengikuti ibadah minggu dengan live streaming, kami pelayan pada hari Minggu ini yang sedang berada di gereja mengucapkan bagi kita semua, selamat hari Minggu bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu kita hari ini, yaitu minggu ke-6 setelah Trinitatis, yang diangkat dari kitab Nabi Amos pasal yang ke-7, dimulai dari ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan, menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara seiman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat yang kini sedang berada di rumah mengikuti ibadah minggu dengan live streaming, inilah minggu yang kedua kita beribadah mengikuti live streaming karena terjadi PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Bisa saja PPKM itu bagi iman kepercayaan kita adalah percayalah pasti Kristus menang. Juga itu adalah PPKM.
Oleh sebab itu, pembatasan kegiatan masyarakat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat juga boleh menjadi percayalah, pasti Kristus menang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita hari ini yang mengatakan tetaplah menyuarakan kebenaran. Bahasa Bataknya manoktong makajong jokon hasitongan. Tetaplah menyuarakan kebenaran. Suatu istilah yang sangat luar biasa yang untuk kita lakukan. Kenapa? Ada cerita begini. Adalah seorang pejabat yang sedang mewawancarai 3 orang calon untuk dipertimbangkan menduduki sebuah fungsi penting. Maka masuklah calon yang pertama, dan bapak pejabat itu pun mulai bertanya, saudara A, 2 ditambah 2 ada berapa? Sang calon terhenyak. Siapa? 2 ditambah 2 sama dengan 4. Pak pejabat mengerejitkan keningnya, mengerejitkan dahinya. Lalu dia berkata dalam hati, orang ini punya pendirian teguh, kokoh, yang tidak dapat diajak, bisa menyulitkan nanti. Ya, ditolak. Kemudian masuklah calon yang kedua. Saudara B, 2 ditambah 2 ada berapa? Ia pun terhenyak, tapi segera menjawab, siapa? 2 ditambah 2 adalah 17. Loh, Pak pejabat menggaruk-garuk kepalanya. Orang ini cerdik. Satu saya makan, pasti dia sudah makan 17. Dan juga licik. Bisa nanti saya sendiri dimakannya. Ia pun ditolak. Kemudian masuklah calon yang ketiga. Saudara C, 2 ditambah 2 berapa? Sang calon terhenyak, tapi segera merunduk. Lalu dengan takjim ia menjawab, siapa? 2 ditambah 2, itu kan terserah Bapak sajalah. Mau berapa Bapak katakan 2 ditambah 2, ya kita oke-oke saja. Kini barulah Pak pejabat tersenyum dan ia diterima. Saudara yang dikasihi Kristus, bukankah cerita di atas ini berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh topik minggu kita yang mengatakan tetaplah menyuarakan kebenaran? Sebab kita jujur mengakui orang sudah semakin tidak berani lagi menyuarakan kebenaran. Karena ada risiko yang harus dipikul, ada risiko yang harus dihadapi. Jadi yang lebih bermanfaat, lebih baik kita diam daripada mengatakan kebenaran itu. Karena jelas-jelasnya kita pasti akan ditolak, dibenci, diusir. Dan itulah yang terjadi di dalam khotbah kita hari ini. Ketika Nabi Amos diutus oleh Tuhan untuk menyuarakan keadilan kepada seorang raja di negeri Israel Utara. Amos adalah penduduk Israel Selatan.
dari desa Tekoa. Dia seorang penggembala ternak dan pemungut buah arah hutan. Dia dipanggil Tuhan dan disuruh ke Israel Utara, yang bukan kampungnya sendiri, justru kota atau kampung orang lain. Dia berangkat ke Israel Utara dan harus menyuarakan kebenaran kepada Raja Yerobeam, yang mengatakan kepada Raja Yerobeam, kalau dia tidak bertobat, maka yang pasti bukit-bukit pengorbanan yang dia perbuat untuk mengorbankan korban bakaran bagi dewa-dewa akan dilicin tandaskan, dan tempat kudus Israel akan diruntuhkan, dan Tuhan akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Amos untuk menyuarakan keadilan itu. Karena apa? Walau kelihatannya ketika itu Israel makmur, Israel sangat kaya, Israel ketika itu di bidang militer sangat maju, di bidang ekonomi juga mapan, namun yang terjadi adalah ada jurang pemisah yang sangat besar antara yang kaya dengan yang miskin, atau yang berkuasa dengan rakyat jelata, atau imam-imam yang bekerja di bait Allah di Betel dengan umat Tuhan ketika itu. Kekayaan dan kekuasaan itu menggumpal hanya pada segelintir orang. Amos melihat bahwa ini adalah merupakan suatu penyakit sosial yang sangat mengancam kehidupan masyarakat. Di suatu pihak ada orang kaya yang begitu berkelimpahan sehingga tidak bisa lagi dibayangkan kekayaannya. Tetapi di sisi lain ada rakyat jelata yang juga tidak bisa dibayangkan kemiskinannya. Bagi Amos, hal ini juga menyangkut masalah iman, yaitu hubungan manusia dengan Allah dan sesamanya manusia. Bagi Amos, kalau seorang memiliki iman yang benar, ia tidak akan melakukan ketidakadilan dan membiarkan kesenjangan sosial terjadi. Bagi Amos, iman itu bukan hanya hubungan dengan sesama manusia, bukan hanya hubungan dengan Tuhan Allah, tetapi juga hubungan dengan sesama manusia. Kalau ada yang tidak beres dalam hubungan antar sesama manusia, kalau ada ketidakadilan dan kesewenang-wenangan di situ, berarti ada yang tidak beres dengan iman kita. Oleh sebab itu tampillah Amos di kerajaan Israel Utara menyuarakan kebenaran bahwa sudah terjadi ketidakadilan. Bahkan dia menegur Raja Yerobeam, mengakibatkan Amos dibenci lalu diusir. Oleh sebab itu Amazia mengambil kesempatan. Dia mengusir Amos, berkata kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda." Saudara yang dikasihi Kristus, Amos yang menyuarakan kenabiannya kepada Raja Yerobeam dan bernubuat dengan nama Tuhan bahwa Tuhan akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Lalu alasan inilah dipakai oleh Amazia untuk melaporkan Amos kepada raja. Lalu Amazia imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, "Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos,
Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Amazia adalah imam di Betel. Dia adalah imam istana, sehingga hidupnya makmur. Sebab sebagai imam istana, Amazia dengan Yerobeam sebagai seorang raja membentuk suatu kekuatan yang saling memanfaatkannya. Amazia yang seharusnya berfungsi sebagai untuk memberi peringatan kepada Yerobeam malah bertindak sebaliknya. Amazia bahkan menutupi kebenaran yang disampaikan oleh Amos. Amos sebagai seorang nabi dan nabi yang sejati. Kesetiaan nabi dalam menyampaikan kehendak Tuhan adalah tolok ukur seorang nabi sejati, yang sekaligus membedakannya dengan nabi palsu. Nabi palsu hanya berbicara untuk menyenangkan hati pendengarnya dan mencari popularitas dirinya sendiri. Sedangkan nabi sejati menyuarakan suara Tuhan, sekalipun hal itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan hati dan yang enak untuk didengar telinga. Amazia ingin membungkam suara Amos dengan memberi laporan yang negatif kepada raja untuk menjatuhkan Amos dan sekaligus membuka peluang bagi dirinya untuk mendapat imbalan. Saudara yang dikasihi Kristus, dalam masyarakat korup memang banyak sekali orang yang bertindak seperti Amazia ini. Dia ibarat orang yang berenang dengan gaya katak, yaitu mengangkat kepalanya sambil menjilat ke atas, sedangkan tangannya selalu mendepak dan menyikut ke samping, kakinya menendang ke bawah. Begitulah tingkah laku orang yang suka menjilat. Ia menyikut ke samping dan menekan ke bawah. Inilah sebenarnya yang ditunjukkan oleh Amos. Betapa bobroknya sebenarnya kerajaan Israel Utara itu. Itulah sebabnya Tuhan begitu marah dan menghukum mereka begitu berat. Di situasi Israel saat itu sudah begitu ekstrim. Saudara yang dikasihi Kristus, Amazia menyebut Amos sebagai pelihat, itu ayat 12. Berkatalah Amazia kepada Amos, pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Amazia menyebut Amos pelihat. Seolah-olah Amazia menganggap Amos bukanlah seorang nabi, tetapi sekedar dukun. Kata-kata ini merupakan kecaman yang sangat pedas. Kalau sekarang ini mungkin kita bisa membandingkannya dengan kata-kata yang mengandung sara dan bermuatan primordial. Jika kita bandingkan dengan istilah sekarang, umpamanya dikatakan kepada kita, "Hei, Batak, pulanglah kau ke kampungmu, jangan lagi kau di sini." Begitulah Amos disuruh pulang ke negerinya. Dia disuruh kembali ke Yehuda, Israel Selatan, karena dianggap hanya membuat kekacauan di utara. Amos dianggap sebagai pengacau dan diusir untuk kembali pulang ke negerinya di Israel Selatan. Saya kurang tahu, ketika saya pernah melayani di sebuah daerah, di tempat juga di perantauan, di tempat tersebut, ya, waktu ketika saya masih guru jemaat, ada istilah mengatakan begini, di mana ada katak, di situ ada bangau. Di mana ada Batak, di situ ada kacau.
Jika dikatakan kita sebagai orang Batak, sebagai pengacau, mungkin kita akan diusir dengan mengatakan, "Bahai Batak, kembalilah ke negeri." Tetapi jika kita menyuarakan yang benar dan berbuat yang baik, tentu sekali juga kita bisa menghadapi resiko. Amos disuruh kembali ke negeri Israel Selatan. Carilah makananmu di sana, bernubuatlah di sana. Saudara yang dikasihi Kristus, demikian juga jika seorang hamba Tuhan di sebuah gereja selalu bicara vokal, bisa saja dia akan diusir dari jemaat tersebut atau direkes untuk pindah dari jemaat itu. Begitu sering yang terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita kadang-kadang takut untuk menyuarakan yang benar itu benar. Lalu terjadilah ambivalen, mengatakan tidak berani, mengatakan iya juga tidak berani. Akhirnya keputusan diam saja. Menanggapi hal itu, Amos berkata, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk segolongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan." Itu ayat 14, jelas dikatakan Amos. Dengan ucapan ini Amos ingin menyatakan bahwa antara dia dengan Amazia berbeda. Amazia itu imam profesional atau imam istana. Amos bukan. Amazia mendapat uang dari profesinya itu. Amos tidak. Amos mempunyai profesinya sendiri, yaitu sebagai peternak dan pemungut buah ara hutan. Seolah-olah Amos berkata dia tidak perlu menjual kenabiannya atau menjual keimamannya untuk sekedar mencari nafkah atau kekayaan seperti yang dilakukan oleh Amazia. Amos memang tidak menggunakan kenabiannya itu untuk kekayaan bagi dirinya sendiri atau memperdagangkan firman Tuhan, atau juga memperdagangkan doa sebagai alat mencari kekayaan. Tetapi apa yang dilakukan Amazia, justru itulah yang menghancurkan kehidupan Amazia dan seluruh kerajaan Israel. Bahwa kerajaan Israel akan diserang dan hancur. Amazia sendiri akan dibuang dan mati di tanah yang najis. Bagi orang Israel, mati di tanah orang kafir adalah sesuatu yang sangat hina. Ditambah lagi, istri Amazia akan melacurkan diri, dan anak-anaknya laki-laki atau perempuan semuanya akan tewas oleh pedang. Saudara yang dikasihi Kristus, dari kisah ini kita bisa menarik pelajaran bahwa memang kebenaran tidak bisa dibungkus selama-lamanya hanya dengan kata-kata yang manis. Amazia barangkali bisa bernubuat dengan nubuat-nubuat yang menyenangkan telinga orang, tetapi dia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa suatu saat sesuatu yang jahat itu pasti akan terlihat juga, dan orang harus menanggung konsekuensinya. Apa yang dilakukan Amazia tampaknya memang umum terjadi dalam masyarakat yang sedang sakit, yang memang cenderung untuk menutup-nutupi sakitnya dengan berbagai cara dan sikap yang munafik. Padahal saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, cara itu sama sekali tidak menolong. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita masih menantikan lahirnya seorang Amos yang berani menelanjangi kepalsuan Yerobeam Raja Israel? Sebab selama dunia ini masih menunggu, selama itulah orang Kristen
belum melaksanakan tugasnya sebagai garam dan terang dunia yang tetap menyuarakan kebenaran. Marilah kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, sebab orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah takut kepada siapapun dan apapun. Tetapi orang yang tidak takut akan Tuhan, dia akan takut kepada siapapun dan apapun. Dengan takut akan Tuhan, kita mau melakukan yang baik, menyuarakan kebenaran, dan kebenaran yang dari Tuhan, bukan kebenaran yang dari diri sendiri. Amin. Terima kasih Tuhan yang telah menyapa kami dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi firman yang hidup dalam hati dan kehidupan kami. Tuhan, berkati firman-Mu yang telah menyapa kami, sehingga kami mau menyuarakan kebenaran-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, dengan hidup sebagai orang Kristen yang melakukan kehendak Tuhan saja, bukan kehendak diri kami sendiri, dan meletakkan kepentingan diri kami di atas kepentingan Tuhan, di bawah kepentingan Tuhan, dan di bawah kepentingan orang lain, sehingga yang kami utamakan hanya kepentingan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan warga jemaat-Mu yang ikut beribadah saat ini di rumah dengan live streaming. Berkati juga kami yang bertugas di tempat ini pada saat ini, mulai dari pemusik, song leader, demikian juga tim multimedia, pembaca warta, liturgis, dan pembawa firman-Mu Tuhan. Biarlah pelayanan kami hari ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan, sukacita sorgawi di dalam kehidupan kami, dan berkat bagi jemaat-Mu. Berkati warga jemaat-Mu Tuhan yang berulang tahun satu minggu ini, mulai hari Minggu sekarang ini, hari ini, hingga hari Sabtu ke depan. Berikan panjang umur, kesehatan, dan ulang tahun perkawinan. Berkati rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Bapa Sorgawi, berkati usaha pemerintah yang melaksanakan PPKM untuk memutus mata rantai COVID-19, sehingga COVID-19 boleh berakhir dari dunia ini dan juga dari negara kami, hingga kami di dalam penuh sukacita yang dari Tuhan melakukan ibadah di gereja-Mu ini dan di tempat-tempat yang lain. Biarlah Tuhan memberkati live streaming ini, sehingga dapat menjadi berkat bagi warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang mengikuti live streaming. Tuhan boleh membuka hati kami, sehingga kami dengan sukacita yang dari Tuhan menyatakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kami. Kami memberikan persembahan hati kami dari keluarga kami masing-masing ke tengah-tengah jemaat-Mu. Buka hati kami Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik melalui live streaming ini kepada jemaat, ke gereja. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari dihita sian buku di nomor 600 sada ayat sada dan seterusnya
Hut papungu pelean sada A sada B dohot na paduahon. Mauliate ma di Tuhata, na mangalehon hatana di hita di ari Minggu sadarion. Asalam takas mangolu hita di bagasan hasitongan ni debata. Ay lehonon ni debatatta do jabbar hangoluan tuganup halak na mangolu di bagasan hasitongan nasian debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoy mahami, mangulahon hatami, asa say toktong mangulu hami di bagasan hasitongan mi. Nang pigudang na mangelayla rohatta di Portibion, asa unang tumangihon hata ni debata, asa unang mangulu di bagasan hasitongan nasiat debata, alay toktong mahita marsihohot sumuba-uba, say burju mahita rasi rasa mate, dungilehonon nama tuhita tupal hangoluani. Tapasahat mapiliat tatuara jauh ni debata, matangiang mahita. Ale debata aman amin dari Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na denggan. Dohot na sauli basa na mauliutus. Upasahat hami masian nandilekon mitu hami pilian nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa uparaseak kami pilianon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni Kuriam, dohot di Portibion. Buhay marohan kami markite hite todim, asalam utadda kami gudang ni silehon-lehon mitu kami, asalam gir-gir kami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan kami. Amen.
nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham, di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami, songon padensa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalohamua pasu-pasu ni Tuhan debata amatai. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. Sama itu pasahatun selamat hari Minggu. Bagaimana tim multimedia? Sini. Sana yang sebagian. Ya. Hami parhubas di minggu di bagasan sadarion, minggu paunopon dung Trinitatis, 10 sada Juli 2020 sada, sian pemusik, song leader, tim multimedia, songoni dohot warta jemaat, nang liturgis, nang napasahaton hatani debata. Pasahaton tuhita saluhutna, ruas nang parhalado ni Kuriata HKBP Serang. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Rapi tangan Horas. Horas, Horas, Horas.